Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya. Nama lengkap beliau adalah Haji Mutaim Ahmad SHMH, yang beliau ini lahir di Sukoharjo tanggal 23 Januari 1971. Beliau masih sangat muda sekali, energi. Kemudian NIK beliau adalah 1971 0123 1992 03 1004. Adapun pangkat dan golongan beliau adalah pembina utama muda 4C. Kemudian untuk alamat rumahnya adalah Puri Malang Jiwan 4 Colomadu Kabupaten Karanganyar. Sedangkan tugas beliau adalah ambil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Jalan di Singamangaraja nomor 5 Semarang. Beliau ini S1 dan S2-nya ada di Universitas 11 Maret. Dan insya Allah kita doakan sebentar lagi beliau ini akan lulus jadi seorang doktor. Insya Allah di Raden Mas Said Surakarta. Kemudian terima kasih BWI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ketua BWI ini juga ketua FKUB, juga banyak yang merangkap di sini, termasuk beliau ini adalah rektor IBN. Untuk waktu secukupnya kami sampaikan, barangkali nanti pada saatnya ada yang forum tanya jawab sebelum nanti diakhiri untuk sesi ini. Monggo waktu sebelumnya kami sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang saya hormati Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Kabupaten Tegal beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak dan Ibu, Bapak semuanya, para nazir wakaf. Jadi nazir wakaf tanah. Nah, kita wakaf ada wakaf tunai, ada wakaf tanah ya. Semuanya yang saya hormati, saya takdimi, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Saya tidak nyaman Pak pakai masker ini, maunya dicopot. Tetapi prokes mengatakan kalau belum level 1 belum boleh dicopot. Ya, jadi apa ini masuk kota apa kabupaten? Masih kabupaten ya. Enggak, maksud saya hotelnya ini kadang-kadang acara yang di kabupaten bisa masuk kota. Kalau masuk kota kita sudah bisa. Karena kebetulan kota Tegal sudah level 1. Baik, tetapi meskipun tidak nyaman, jauh lebih tidak nyaman kalau kita sakit, dan sakitnya karena COVID-19. Maka meskipun ini tidak nyaman ya kita nikmati saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih kepada Ketua BWI dan segenap pengurus Kabupaten Tegal yang luar biasa sudah terus melakukan penguatan, pemberdayaan kelembagaan, sehingga kemudian mimpi ke depan kita, wakaf ataupun nadir, ada asosiasi nadir, dan BWI itu akan sampai kepada di ujung goal yang ingin kita tuju. Nah, ada pengelolaan dalam konsep keilmuan pengelolaan sesuatu itu ada yang dikonsepkan konsep tradisional dan konsep modern. Nah, kita sedang meraba-raba, sedang mengira-ira. Kira-kira pengelolaan wakaf kita itu tradisionalkah, modernkah? Kalau tradisional itu plusnya di mana, minusnya di mana. Kalau modern plusnya di mana, minusnya di mana. Sementara ada pengertian umum, kalau kita kelola dengan cara-cara yang tradisional atau modern, maka daya gunanya akan lebih baik. Sama-sama berjualan, orang berdagang, cara berjualan tradisional itu ya membawa dagangan, dibawa ke pasar, digendong atau diangkut, ditawarkan di pasar, dan kemudian bertransaksi dan dapat akhlak. Tapi ternyata ada cara berdagang secara modern,
nggak pernah lihat dagangan, transaksinya tidak ketemu, berada di dunia maya, bahkan uangnya juga tidak terlihat, tetapi kemajuan perkembangannya itu nyata. Dan apa yang kemudian kita ada go itu ya. Ada shop nama kali nanti kita nyebut merek ya. Seperti ini. Nah, kita ada di dalam perabaan itu, kita sedang menerawang itu. Kemudian kita mencoba membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh negara lain. Banyak negara yang memberikan inspirasi bagaimana wakaf itu dikelola. Dan salah satu yang sering dijadikan contoh fenomenal itu adalah Mesir. Sehingga badan wakaf BWI-nya Mesir, bukan BWI, Al-Azhar, itu iso ngutangi negara. Saking banyaknya harta benda wakaf yang dikelola oleh Al-Azhar. Konon kalau harta benda wakaf kita, wakaf tanah misalnya, ini se-Indonesia dikumpulkan, itu Pak Ketua itu bisa melebihi luasnya dari Singapura. Iya. Itu lebih, jadi mengumpuli negara. Jadi kalau tanah-tanah wakaf itu disatukan ya, kalau bisa ya. Itu dipastikan ditaruh di Laut Jawa sana, plok itu, kalau bisa. Sedemikian besarnya potensi. Jadi kalau kita bicara potensi itu sesuatu yang masih di bawah telapak meja ya. Ya nggak kelihatan namanya potensi. Nah, tugas kita aksi agar yang ada di bawah permukaan ini berubah menjadi prestasi, muncul ke permukaan. Potensi kita besar, tapi apakah prestasi kita sudah sesuai dengan potensinya? Nah, yuk kita jawab bersama-sama. Tugas pemerintah, Kementerian Agama adalah memfasilitasi, memberikan kemudahan, memberikan sarana-sarana interaksi baik di internal maupun secara eksternal itu agar apa yang menjadi hajat masyarakat, kebutuhan, aspirasi dari masyarakat itu bisa kita selenggarakan dengan cara lebih baik, dengan cara lebih mudah, dengan cara lebih cepat. Kalau bicara jarak dengan cara yang lebih dekat, kalau bicara biaya dengan cara yang lebih murah bahkan gratis. Ini tugas birokrasi. Dan tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman komitmen Kementerian Agama untuk melakukan reformasi birokrasi. Bagaimana agar birokrasi di Kementerian Agama lebih bisa berjaya melayani masyarakat. Disinilah kemudian kita punya tantangan, kita semuanya ini punya tantangan untuk melihat kira-kira tanah wakaf yang kita kelola ini sudah kita kelola dengan efektif atau belum? Atau kalau kita harus memilih, maka pilihannya harus didasarkan kepada hasil guna yang lebih baik. Kita bisa memilih tradisional, bisa memilih modern, tetapi kalau hasilnya yang kita pilih itu hasil yang tidak berdaya guna, tidak berhasil guna, di kemanfaatannya kurang, maka pilihan kita bisa jadi tidak tepat. Seringkali kita diajak bicara tentang wakaf produktif. Pasti kemudian wakaf produktif harus kita baca sebagai dorongan, inspirasi agar harta benda wakaf, misalnya wakaf tanah, itu kemudian juga bisa menghasilkan produksi, punya hasil yang terus bertambah dan terus meningkat. Tetapi kita semua tahu, pasti tidak semua tanah wakaf bisa begitu. Tanah wakaf yang sudah sejak awal diwakafkan untuk kuburan. Ada Bapak yang ini mengelola nazir kuburan, ada? Di ruang ini ada? Ada ya, nazir kuburan ya? Nazir tanah wakaf untuk kuburan. Ya, emang harus lengkap kalau ngomong sama orang Tegal. Nazir kuburan itu juru kunci. Nazir tanah wakaf untuk kuburan. Saya kok melihatnya, kalau nanti ada orang mau wakaf untuk kuburan, kita harus bersemangat.
Kita harus bersemangat, tetapi mengelolanya tentu bukan kuburan yang lama-lama itu. Jadi kalau mungkin ada orang kaya, kita ojo-ojoin, apa ojo-ojoin? Kita rayu gitu ya, ini bahasa politiknya kita provokasi, agar dia mau beli tanah itu, kemudian diwakafkan untuk kuburan, kemudian kita desain yang bagus. Kita desain yang bagus. Jadi kita desain yang bagus, kita tidak jual tanah itu, tetapi ada biaya pemeliharaan. Dan nanti kaitan dengan ini ya, penjaringan diskusi dengan MUI. Jadi kalau penjaringan jalan ke Jakarta, di sebelah kiri bilang di Cikampek itu, di situ sudah ada rencana taman makam mewah. Taman makamnya bukan taman makam pahlawan. Tapi di situ orang-orang kaya sudah mulai mengkapling-kapling tanah untuk kemudian jadi tempat makam. Kita sekarang sudah dengan pergerakan manusia yang ada sekarang ini, satu, para MC pemberangkatan jenazah, MC-nya apa namanya itu? Yang kan seringkali ada kalimat itu, Bapak, Ibu, para muazzin, muazziyah yang tidak punya kepentingan lain dimohon berkenan untuk menyertai almarhum sampai di peristirahatan terakhir. Maksudnya di peristirahatan terakhir itu maksudnya sampai di makam itu. Tapi apa iya? Hari ini banyak makam itu yang kemudian digusur dari perumahan, digusur dari itu. Ternyata bukan peristirahatan terakhir gitu di situ. Ternyata bukan peristirahatan terakhir. Misalnya itu. Nah, pasti tidak semua. Jangan juga kemudian kita membebani diri semua tanah wakaf mesti bisa produktif. Pasti tidak semua. Tetapi juga jangan berhenti dengan pasti tidak bisa. Pasti tidak semua yes, tapi pasti tidak bisa, jangan dulu. Bisa jadi kita kemudian dengan kita berkolaborasi dengan pihak lain, dengan kita bertukar gagasan dengan pihak lain, apa yang kita kelola itu bisa kita daya gunakan. Nah, oleh karena itu, ada saatnya kemudian yang pertama, yang kebijakan di Kementerian Agama adalah upaya pemberdayaan nazir. Bagaimana para nazir ini makin sudah sebenarnya, maka bahasanya makin sudah sadar, makin menyadari tugas dan fungsinya. Jadi banyak lah. Ada beberapa nazir itu semangat banget menompo wakaf. Saya pernah mengalami langsung ketika saya sebut saja karena pasti akan mudah dilacak ya. Ketika saya jadi kepala kantor di Karanganyar, itu sempat ada rame dengan isu masjid akan direbut kelompok lain. Ada isu masjid akan dirobohkan oleh kelompok lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu sebenarnya ceritanya adalah ada nazir yang sampai naik diri, nggak serius lah. Mau dibilang nggak serius jadi ya enggak ya. Apa ya? Yang pasif. Nah, gitu. Ada nazir yang pasif. Bahasa ini agak enak. Wakil bilang saya punya tanah Pak, itu salah satu tokoh agama, meskipun dia tokoh lokal, tokoh RT gitu ya, tokoh agama. Jadi kalau saya wakafkan untuk masjid gimana Pak? Dengan siap. Proses selesai. Ditunggu sebulan, 2 bulan, nggak ada gerakan apa. Ditunggu setahun, hampir 2 tahun, nggak ada gerakan apa. Wakilnya kan jengkel ini. Bahkan kemudian penampilannya tidak terurus, jadi di situ ada semak belukar. Sampai kemudian wakil ini ke Jakarta, sebutlah begitu. Pokoknya Jakartanya itu ya bisa Bogor, bisa Tangerang, bisa pokoknya Jakarta. Orang kampung saya pokoknya kalau ke Bogor, ke Tangerang, pokoknya Jakarta. Itu lah, pokoknya gimana Jakarta? Jakartanya mana? Tangerang. Jakartanya mana? Bogor. Jakartanya mana? Itu. Jadi Jakarta bukan hanya tanah abang dan tanah Mona aja. Ketemu dengan dermawan, donatur yang senang banget masjid. Jadi, oh iya kalau gitu, sudah. Kemudian ditransferlah sejumlah uang itu lewat wakil. Wakil ini karena orang baik, duitnya dikasihkan sama nazir.
Akhirnya dibangun masjid. Itulah jadi masjid. Dengan segala hormat, kejadian senyatanya adalah masjid itu dikelola oleh masyarakat yang amaliyahnya NU. Jadi kegiatannya ya penduren, terus sholawatan gitu, ada kayak gitu. Meriah lah, masjid itu meriah. Saking meriah itu kadang-kadang lupa ngepel. Karena ada nasi, karena ada kerupuk, karena itu. Asik lah ya. Sampai kemudian si dermawan ini ingin tahu masjid. Datanglah dia ke tempat itu dan terkaget-kaget ya. Karena menganggap itu sholawatan, itu penduran, itu bid'ah. Apa masjid yang saya bangun digunakan itu? Amaliyah bid'ah. Paham ya, karuan. Sampai itu, apa namanya? Grup WA itu isinya. Dan yang bagus Pak Camat. Pak Camat menemui saya, dia bilang Pak Kemenag, waktu itu kepala Kemenag di sana, itu izinkan ini kami selesaikan di daerah. Kemudian dikumpulkan orang itu, kemudian ngajak Dewan Masjid. Kemudian Dewan Masjid sepakat di kecamatan itu ngijoli uang yang sudah digunakan itu. Jadi kotak Jumatan itu sekian waktu itu kumpulkan untuk ngijoli donatur. Ini sebagai satu contoh. Nah, ini gagih. Ini pun ngijoli orang. Itu duit dari turun ke kecamatan, enggak. Ya, tapi sampai sekarang ya pakai jalan. Ini hanya untuk contoh ketika ada nadir yang pasif dan kemudian menimbulkan ya untung tidak terjadi sesuatu yang mencederai atau ya mengganggu hubungan persaudaraan, ya kerukunan di antara kita. Tapi ini fenomena. Bisa jadi masih ada itu nadir-nadir yang kemudian setelah menerima 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tanah itu masih persis sama dengan ketika diwakafkan. Jadi kayak gini nih yang menurut kita nadirnya harus dipercaya. Kalau memang tidak sanggup mewakili Gusti Allah menerima tanah, bukan wakafnya tanahnya kan miliknya Gusti Allah kan, masa miliknya nadir itu loh. Ini kan jadi salah kaprah kalau kemudian nadir merasa memiliki itu kan jadi salah kaprah itu. Ini kalau nenggon wakaf itu yang orang paten ketok, tapi kalau nenggon zakat, terus duitnya maksudnya duitnya dewe gitu, bukan kacau ya. Ini nadir kan apa sih nadir itu apa sih? Apa bahasa itu kira-kira kalau kita kembali ke bahasanya itu bahasa Arab itu ya. Nadir itu dari kata apa kira-kira Pak Yai? Watching ya kalau bahasa Inggrisnya itu watcher, kementerlem. Melompat. Nadir itu tugasnya itu gitu. Lupa dia merasa dengan segala hormat tentu tidak. Saya tidak jangan mengangkat tugas dengan itu tidak. Tetapi di situ sebenarnya. Jadi maksudnya kalau ada di dalam kita pakai kaca pembesar itu ya. Kalau kampung saya namanya Suryo Kondo. Jadi kalau ada yang nggak benar di dalam pengelolaan undang dibeneri. Kalau nggak segera bergerak ya digerakkan. Kalau nggak segera difungsikan. Kalau enggak, lempar handuk, menyerah. Daripada pertanggungjawabannya repot. Ya kita masih bikin alasan bisa saja, tapi diterima nggak alasan kita sama malaikat ini? Wah lah saya sibuk lah, saya itu masih merangkap dari kepala Kemenag. Ya nanti maksud saya ya mau saya urus kalau saya nggak pensiun. Kalau dulu lempar handuk sebelum tahun 2004 agak susah juga. Terus dia nih. Tapi sekarang sudah ada BWI. BWI lah yang kemudian punya kewenangan untuk kemudian menertibkan semua itu. Termasuk kalau ada nadir yang nakal. Itu nggak di Indonesia nggak ada yang nakal, nggak ada yang nakal. Jadi Kementerian Agama ada di dalam posisi bagaimana kemudian menghubungkan para nadir itu untuk saling bertemu, saling berdiskusi baik antar nadir itu sendiri maupun dengan pihak-pihak lain. Sehingga kemudian pengelolaan wakaf kita itu bisa menjadi baik. Untuk kita ketahui, nadir bukan hanya nadir perorangan, tetapi juga ada nadir badan hukum. Di ruangan ini ada? Tidak ada. Ini nadir perorangan semua ya? Badan hukum ya? Ada badan hukum. Ada nadir
ormas. Jadi kalau memang nanti di secara perorangan agak berat, kita punya badan hukum. Di badan hukum repot karena begini-begini, kita punya ormas. Atau sebaliknya. Tidak ada yang kemudian lebih hebat dibanding atau lebih stratanya lebih tinggi dari yang lain. Ada sesuatu yang lebih tepat dikelola oleh perorangan, ada yang lebih tepat oleh badan hukum, ada yang tepat oleh organisasi. Nah, ini posisi nadir kita, apa yang menjadi kewajiban kita, apa hubungan kita sesama nadir, dan apa kemudian hubungan antara nadir dengan BWI Badan Wakaf Indonesia. Nah, maka Kemenak salah satu yang diberdayakan melalui wadah asosiasi nadir ya, ada asosiasi nadir, ada forum nadir ya, forum koordinasi nadir, forum komunikasi nadir. Nah, itu yang kita berharap ini diberdayakan ya, kemudian kita ini saling mengingatkan agar jangan sampai ada di antara kita itu nadir yang harusnya dia menyelenggarakan fungsi, tapi karena dia lupa, dia lalai, kemudian fungsi itu tidak bisa dijalankan, dan itu artinya yang bersangkutan menanggung beban yang sangat berat, apalagi kalau kemudian kelalaiannya itu menjadikan persoalan-persoalan yang mengganggu kehidupan bersama. Yang kedua, kita ingin agar para nadir itu baik di internalnya sendiri maupun berinteraksi dengan pihak-pihak lain, sesama nadir maupun yang lain, bagaimana memberdayakan potensi wakaf yang dimiliki, dan bagaimana kemudian kalau ada persoalan-persoalan, ada masalah, kemudian diselesaikan dengan baik. Prinsipnya apakah Kemenak, apakah BWI, dan kita semuanya, tugas kita adalah menjaga keutuhan harta benda wakaf itu. Jadi kalau sudah wakaf mestinya yang nggak bisa diubah-ubahkan lagi. Tapi kondisi kekinian, tanah wakaf misalnya terkena proyek nasional, kita perlu pahami, tadi mungkin Pak dari BPN juga sudah menjelaskan. Jadi sudah ada undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana bisa jadi kepentingan umum itu nabrak tanah wakaf. Misalnya sekarang ini kita sedang menyelesaikan 100 titik tanah wakaf sepanjang Semarang Demak yang terkena jalan lingkar. Jadi tugasnya berat, Pak Kepala Kemenang Demak tugasnya berat, Kabid Pemberdayaan Zakat Wakaf tugasnya berat, Pak Kanwil juga tugasnya berat. Pasti pertanggungjawabannya bukan soal bagaimana proyek itu selesai tepat waktu, tetapi juga bagaimana harta wakaf itu tetap utuh. Kadang-kadang kan kalau melihat itu ngeri juga, aku sok nih takoni ning kono, tanah wakafnya pelong, nggak ditukar. Pun jawab saya seperti apa, maka kita pastikan mekanismenya. Sekarang terus dibicarakan, kita sudah punya banyak pengalaman menyelesaikan menukar harta benda wakaf, itu istilahnya. Menukar harta benda wakaf jalan tol Jakarta Surabaya, itu banyak juga tanah wakaf yang terkena di sana, dan ya alhamdulillah sejauh ini bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, kita tentu akan melihat undang-undangnya seperti itu, bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan ketentuan yang ada tanpa harus kehilangan, tanpa harus meninggalkan kaidah-kaidah dasar esensial yang ada di dalam pranata keagamaan wakaf. Ini Bapak dan Ibu, Bapak semuanya yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi matur nuwun, ketemu saja sudah bagus. Apalagi kalau kemudian kita bisa saling bertukar informasi di antara kita semua, kita bisa saling bertukar pandangan, saling menasihati, saling memberikan masukan, itu akan jauh lebih bagus. Mudah-mudahan forum-forum semacam ini bisa diperbanyak, dipersering, meskipun dalam kondisi pandemi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada waktu sedikit, barangkali satu atau dua orang barangkali yang ingin menyampaikan, nanti karena agenda kita nanti sudah setelah ini ada lagi Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Kanwil Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kemenag
Kabupaten Tegal, Kepala PWI Kabupaten Tegal dan para kiai dan asatidz. Pertama, saya bersyukur sekali pada hari ini saya ada pembinaan seperti ini untuk hadir. Kebetulan saya di Nadir ini juga baru. Saya mendapat wakaf yang sebelumnya ini seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Amir tadi itu ada Nadir yang pasif selama 20 tahun. Yang kemudian tahun 2020 kemarin, jadi wakaf itu dari wakaf itu diserahkan pada Nadir yang saat itu adalah pengurus masjid, tetapi karena saat itu pada konsentrasi pembangunan masjid, akhirnya selama 20 tahun itu pasif. Kemudian pada akhir tahun 2020 kemarin tanah wakaf tersebut itu dikembalikan kepada wakifnya, dan wakif kemudian mencari organisasi atau apa dan lain sebagainya, dan sepertinya tidak ada yang siap untuk itu. Mungkin melihat posisi tanah wakaf yang mungkin kurang strategis terlihat oleh mata karena di samping agak ke pelosok dan di samping kuburan. Kemudian ternyata setelah itu mungkin Allah membimbing kepada saya, meskipun saya juga saat itu masih khawatir untuk itu, tetapi Bismillah setelah istiqoroh beberapa lama saya mendapat petunjuk untuk menerima itu. Nah, yang pengen saya minta petunjuk dari Kanwil, Kemenag dan lain sebagainya, bahwa alhamdulillah setelah kemudian saya saya terima itu, saya langsung bentuk yayasan dan kemudian langsung saya bentuk lembaga RTQ, dan alhamdulillah dalam 2 bulan ini ada pendaftar dan sudah mulai jalan 2 bulan, ada lebih dari 100 santri untuk RTQ. Nah, kemudian setelah ada masyarakat yang melihat pergerakan kami itu begitu cepat, ada seorang yang mungkin ilmiah kemudian pengen menyerahkan kepada kita rumah, bukan menyerahkan tapi menggunakan itu juga untuk sebagai media untuk sarana RTQ. Padahal selama ini dalam 3 bulan ini saya menggunakan untuk pengembangan ini. Pertama, sebelum membangun ma'had tahqiq itu kita gunakan musola. Jadi musola kami itu ada 4. Kebetulan ada 2 lantai. Di lantai kedua itu kita pakai ada 4 atau 5 kelas. Dan alhamdulillah bisa tercover 9 kelas itu untuk 2 shift. Nah, yang pengen kami minta petunjuk dari Pak Kanwil ini, bagaimana saya mensikapi ada yang agnia tadi itu, ada yang punya rumah yang ingin pengen kita dipakai oleh kita untuk RTQ, tetapi sementara memang tempatnya tidak strategis untuk pengembangan RTQ, dan kami memang lagi fokus untuk ke pengembangan wakaf saja. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Fatudin dari Talang. Matur nuwun Pak Fatudin. Jadi best practice dengan segala hormat tentu kepada para nadir 20 tahun yang lalu itu. Kita berhusnudon kenapa 20 tahun kemudian diam, ya mungkin ada juga persoalan-persoalan yang beliau hadapi pada saat itu. Tetapi kita kalau forum nadir ini kemudian ada nadir yang kira-kira suasana kebatinannya seperti itu, maka kita bisa memprediksi 20 tahun yang akan datang kita akan meninggalkan masalah juga untuk generasi penerus kita. Nah, karena itu maka itu tadi, kalau memang nek bahasa pasarnya itu nek wani yo ojo wedi-wedi. Nek wedi yo ojo wani-wani. Karena kan seperti tadi Pak Fatudin, tidak ada kewajiban kita untuk menjadi nadir. Saya bisa salah ya, kalau saya salah saya koreksi. Jadi apakah kemudian kalau orang mau menyerahkan kepada kita, kemudian kita nggak mau, wah saya nggak sanggup jadi nadir, kita dosa. Pokoknya asal diberi wakaf harus diterima, kalau nggak diterima dosa. Setahu saya tidak. Bahkan yang kemudian kalau yang dosa itu umum lah, bukan hanya soal wakaf. Kita sanggup menerima amanat, tapi nggak menjalankan amanat, tapi malah dosa.
Jadi kembali ke tadi, jadi dua hal kita belajar dari masa lalu dan kemudian yang akan datang. Jadi tidak ada kewajiban Pak Hadirin saya kira untuk menerima wakaf yang penjaringan sendiri ragu-ragu untuk mengembangkan. Tapi ya jangan titik di situ. Bisa jadi kita bisa berkomunikasi dengan forum ini, kita bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Siapa tahu ternyata ada pihak lain yang siap. Oh, kalau saya agak susah ini. Tidak bisa. Atau kita cari mekanisme yang lain. Mekanisme yang lain, tanah itu dijual oleh pemiliknya tentu, bukan oleh kita. Kemudian duitnya belikan tanah di tempat lain. Kalau pembicaraan dengan pemiliknya bisa, saya kira enggak. Ganjarannya ya tetap. Kalau ganjaran kan kita nggak bisa melihat ganjaran itu 1, 2, 3, 10, 20 gitu ya. Nah, ganjaran lebih banyak dihitung derajat-derajat gitu. Ya meskipun juga ada. Kalau sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding dengan sholat di itu. Meskipun pada tahun 2008 saya juga mendapatkan fatwa bahwa yang dimaksud 100.000 itu ya tidak hanya di Masjidil Haram, tapi di semua masjid di tanah haram. Itu sempat ramai itu jamaah saya. Iya sama. Sana 100.000 itu 100.000 segede bola voli, dan kita sholat di hotel ya 100.000 segede neker. Ya bodoh 100.000 nih gitu. Jadi kalau soal ganjaran kita nggak beda. Jadi bisa saja begitu. Atau bisa saja tukar itu tadi, tukar wakaf itu tadi. Tanah yang tadinya milik perorangan bisa menjadi tanah wakaf, tanah yang tadinya milik wakaf itu menjadi perorangan. Hanya saja, mungkin nanti lebih jauh bisa berkonsultasi di Kemenak Kabupaten. Untuk kepentingan di luar kepentingan umum, maka izin tukar wakaf hanya diberikan oleh Menteri Agama. Tetapi untuk kepentingan umum, jalan, jembatan, waduk dan sebagainya itu didelegasikan kepada Kanwil. Jadi izinnya kalau tukar wakaf untuk kepentingan bukan kepentingan umum, kepentingan perorangan atau kelompok per kelompok itu melalui izin Kementerian Agama. Kenapa harus begitu? Karena kita harus, ya bahasa gampangnya itu mempersulit tukar wakaf. Jadi ini agak berbeda dengan birokrasi yang mempermudah tadi. Maksudnya mempersulit itu bukan kok kemudian menutup dengan benteng, nggak bisa, tidak. Tetapi hati-hati, cermat betul, jangan sampai ada salah, karena ini urusannya bukan hanya urusan dunia, tapi pertanggungjawaban meskipun ya semuanya. Pertanggungjawaban sampai di akhirat, dan ini kita bicara tentang tanahnya Gusti Allah. Terus yang tadi, Pak Fadudin, yang gimana yang tadi, penjenengan lebih tahu kondisinya, tetapi setahu saya tidak ada kewajiban penjenengan untuk menerima. Jadi kalau bilang, monggo silakan, mungkin ada orang lain, mungkin ada organisasi lain, mungkin ada ormas lain yang mau bisa menerima, silakan. Tapi kalau saya berat. Tapi nek wis saku, itu ya dengan segala konsekuensi dari kesanggupan kita ya, monggo yang kita tangani. Nah gimana saya kembangkan lagi, sudah saku dan kemudian ternyata kita di tengah jalan menyerah, ampun diterus ya. Lapor ke BWI, berat saya ini, agar kemudian ini tidak terkatung-katung. Bisa jadi bagi kita ini berat, tapi bagi orang lain, bagi organisasi lain ini tidak berat. Ngaten Pak Fadlin, matur nuwun. Cukup ya? Sebentar kali, monggo, sebentar yang sini, biar timbang ya. Biar nggak jomplang ke sana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Asrifin Salim dari Padasari Jatinegara Tegal. Saya tertarik dengan Pak Kakang tadi yang berbicara tentang potensi dan prestasi, dan birokrasi kita menjadi fasilitasi. Ada hal yang sering menarik Pak dalam perjalanan di ruang publik kita, masyarakat kita, ketika komunikasi antar warga dengan pejabat itu sering mandek di tengah jalan. Itu saya melihat bahwa bukan warganya yang, memang beberapa kali warga kurang aktif, tapi seringkali pula terjadi karena birokrasinya menutupi. Mohon maaf, bukan koreksi, tapi sedikit saja mungkin gambaran, karena mayoritas di sini adalah birokrasi, walaupun menjadi nadir. Kita semuanya birokrasi, karena kita seringkali menutupi, sehingga
kemandegan kita yang mungkin ditugasi sebagai fasilitator itu kemudian akhirnya mandek. Maka kalau kemudian prinsip menjadi nadir kita harus takut untuk menghadapi pertanggungjawaban di akhirat nanti untuk mengelola kegiatan-kegiatan perwakafan, saya lebih tertarik dengan bagaimana kemudian fasilitasi yang harus kita lakukan dengan warga masyarakat agar kita menjadi nadir itu tidak mandek di tengah jalan. Karena menurut saya memang tadi saya juga telah ngacung Pak ketika ada pertanyaan tentang nadir kuburan ini. Itu ternyata cukup sulit memang untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan warga untuk penyelesaian persoalan yang tidak sedikit. Karena barangkali mungkin bukan hanya saya, tapi teman-teman yang lain juga mengalami menjadi nadir di beberapa titik. Satu titik saja untuk diselesaikan belum ada titik penyelesaiannya, kemudian harus menerima tambahan wakaf di sisi lain. Kalau kemudian kita berprinsip pada seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa memang tidak ada kewajiban untuk menerima wakaf. Tapi kalau ada orang mau wakaf kemudian kita tolak, itu juga kita jadi salah. Kalau diserahkan ke orang lain yang mau mengelola juga tidak banyak juga. Maka kami dalam hal ini mohon pencerahan bagaimana fasilitasi dari pihak Kanwil maupun Kemenag atau BWI terkait dengan persoalan-persoalan semacam ini. Kira-kira langkah strategis apa yang harus kita tempuh dan bagaimana kemudian kalau diantara kami menerima tanah wakaf tapi belum bisa dikelola karena keterbatasan SDM ataupun yang paling banyak ya mestinya uang itu Pak. Terima kasih. Pak Salim ya, matur nuwun Pak. Oke. Ini fenomena yang kita hadapi bersama. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Setidaknya apa konsentrasi saya? Apa yang kira-kira sudah saya lakukan selama ini ke depan untuk melihat persoalan-persoalan kekinian? Sudah, kita nggak usah melihat yang masa lalu, sudah ada tanggung jawabnya, ada persoalan yang dihadapi di masa lalu. Tapi kita melihat ke sini. Saya tadi sempat visit sama Pak Karno, ada nggak ini karena di sini ada banyak birokrat, ada nggak kepala KUA yang ada di sini? Kebetulan nggak ada ya. Nanti saya lewat Pak Karno dan saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan tadi juga saya sampaikan. Kepala KUA itu adalah PPAIW, selain dia orang menyebut sebagai PPN, pegawai pencatat nikah, ya, dia itu PPAIW. Tidak ada wakaf tanah kecuali lewat kepala KUA atau PPAIW. Wakaf tanah nggak bisa lewat notaris. Wakaf tanah nggak bisa lewat camat PPAT. Sekarang masih ada nggak camat PPAT itu? Masih ya? Nah, camat kan ada PPAT. Wakaf hanya bisa dilakukan di hadapan PPAIW untuk setelah ikrar itu diterbitkan akte ikrarnya. BPN pasti tidak akan menerima akte ikrar yang tidak dari PPAIW. Ini sudah saya ikrarkan wakaf di notaris sana, nggak bisa. Jadi wakaf itu menurut aturannya hukum positif Indonesia harus di hadapan PPAIW. Artinya teman-teman para kepala KUA, Pak Karno, itu harus menulis dengan baik, mencatat dengan baik karena dia notaris. Notaris itu apa? Orang bikin nota. Kalau arsiparis orang nyimpen arsip. Kalau sekretaris orang yang pegang rahasia. Sekret kan. Jadi rahasianya ketua itu ada di sekretaris. Jadi notaris orang tugas itu bikin nota, bikin catatan. Notaris mau apa saja dia catat, dia tugasnya bikin nota. Pembuat akte, nah, maka sekarang sempat saya lihat ternyata cara para kepala KUA mengelola akta nikah dengan akta wakaf ini nggak adil. Akta nikah ini sudah bagus Pak. Kita punya SIMKA, tapi sebenarnya kita juga punya SIWAK, sistem informasi wakaf ini, tetapi pengelolaannya kurang bagus. Jadi kita akui. Jadi nek goleki akte nikah itu gampang sekali. Tapi begitu nyari akte wakaf, ini butuh waktu 3 hari, 3 bulan kadang-kadang. Ini ya, jadi ini persoalan. Nah ini harus didunungke. Kalau menurut saya tadi saya matur, nadir punya tanggung jawab itu meskipun dia duit. Mana Pak, bukan takut dari nadir, jangan. Kalau dari nadir yang benar, yang nanti lebih suarga bisa dewe Pak.
Ini betul satu semua ya. Terus kesusuan. Oke, dari bawah lah. Ya itu. Itu maka saya bilang kepada teman-teman itu tak mungkin juga dengan kepala KUA itu. Nikah, akta nikah itu jarang kita yang mencari akta nikah lebih dari 100 tahun yang lalu. Nikah Mbah Buyut itu dengan mungkin secara perlu buku nikah Mbah Buyut. Paling simbah lah kira-kira itu. Tetapi wakaf yang Mbah Buyut, wakaf yang Mbah Canggah semakin kesini semakin penting. Kalau itu nggak beres gitu ya, bisa kemudian gugatan ada masjid dijual, ada macam-macam itu pernah mendengar itu kan? Ya kayak gitu. Nah ini kadang-kadang kepala KUA yang nggak sadar. Dipatuti nikah, wakafnya baru akal terus mengdi, habis ikrar terus gimana? Kelanjutannya ini sudah jadi buku nikah apa belum pasti dipastikan, tapi sudah jadi sertifikat atau belum nggak pernah dipastikan. Ini yang saya konsentrasikan. Di mana-mana saya bicara tentang ini. Siwak dan nanti tak bocori Pak Parno, nanti di hari amal bakti Kementerian Agama saya akan kasih penghargaan kepada KUA yang siwaknya beres untuk memotivasi itu agar ini terkelola dengan baik. Kalau ini di hulunya ini nggak dengan baik, nggak terlaksana dengan baik, gimana? Yang kedua kemudian, kalau kita sudah pastikan dari sisi hulunya, seperti ini, ada forum, ada pertemuan. Kita kalau keluar saya dan usulkan agar tidak menggunakan istilah pembinaan. Sekarang masih pakai istilah apa? Pembinaan. Seolah-olah ini para pembina. Ya memang pembina Pak. Kalau dari sisi pangkatnya ini pembina loh. Karena semua golongan 4 itu jabatan sebutannya dalam itu pangkatnya pembina. Pak Karno ini bukan cuma pembina tingkat 1. Ini tingkat berapa ya? Tingkat 2. Ini lantai itu kan? Oh berarti Pak Karno nggak boleh bicara di sini. Karena saya pembina tingkat 1 Pak. Di bawah sana itu. Pembina tingkat 1. Begitu. Pembina tetapi saya kira kita bisa pakai bahasa empowering. Penguatan. Dan sesungguhnya kita semuanya itu sudah punya modalnya, kita semua sudah masuk, baik itu yang masuk baru sebagian maupun masuk yang sudah agak dalam, itu tinggal kemudian kita penguatan. Nah, tugas kita semacam itu, penguatan, pembinaan ataupun istilah apa sehingga kemudian yang ketiga adalah solusi pendampingan, advokasi kalau ada persoalan. Jadi saya menyelesaikan sengketa wakaf. Kalau Bapak tahu ada Bandara Solo, itu dari arah Kartasura ke arah Bandara Solo itu ada pabrik gula Colomadu yang sekarang menjadi destinasi wisata ke Colomadu. Di depannya itu ada tanah wakaf yang digunakan untuk masjid yang terjadi tahun 52 ikrar wakafnya. Tahun 2015 jadi masalah karena digugat oleh ahli warisnya. Komitmen kita, begitu kita lihat datanya, kita yakin keberadaannya. Kebetulan ini masjid, jalan, kemudian tanah wakaf. Dan tanah wakaf itu digunakan sekolah dasar Islam, salah satu ormas. Saya temui itu, waktu saya kepala Kemenang, saya temui itu ketua ormasnya di tingkat kabupaten. Ya nampaknya sudah awang-awangan Pak, karena ngelacak tahun 52 itu, 52 ya, itu susah. Tapi saya yakinnya. Maka terjadilah gugat-menggugat. Kemudian kita gandeng BPN. BPN itu kalau di provinsi dan di pusat, kalau di kabupaten namanya kantor pertanahan, dulu namanya kantor agraria. Kita gandeng kantor pertanahan, kita jelaskan itu, kebetulan komunikasi yang baik antar instansi itu membuahkan trust, kepercayaan. Kita kawal berdua. Sampai Mahkamah Agung, Pak. Jadi kita di pengadilan pertama menang, di pengadilan kedua, di pengadilan banding kalah, di Mahkamah Agung menang. Selesainya 4 tahun. Jadi kalau ada persoalan-persoalan terkait itu, selain dengan BWI, penjaringan bisa dengan Kemenang. Kalau ada persoalan itu. Persoalan tanah wakaf yang ikrarnya tahun 45. Enggak ketemu tuh di mana ikrarnya. Cari jalan keluarnya dan tugasnya Pak Karno untuk menemukan itu dan menjadikan itu selesai. Tentu ada mekanismenya, bukan kemudian didempul lah, dipalsu lah, bukan seperti itu. Ada mekanismenya bagaimana membuat akte ikrar pengganti dan sebagainya dan sebagainya. Ada
nadir bermasalah. Saking mungkin saya tidak tahu itu trauma atau apa gitu. Jadi pernah ada salah satu ormas punya tanah banyak, tetapi belum diwakafkan. Nah, ternyata banyak aset tanahnya itu yang dibawa lari oleh pengurusnya. Dibawa lari itu ya bukan kok terus yang dijual, disewakan gitu dan susah. Ketemulah pimpinan ormas itu kepada kami, kemudian saya undang, dia punya banyak perwakilan begitu di cabang begitu, kita kumpulkan. Kalau memang ini mau diwakafkan, kasih saya waktu 3 bulan. Kita selesaikan semua. Yang ada sekabupaten ini kita selesaikan. Tetapi yang bersangkutan ternyata jauh lebih lincah gitu. Yang bersangkutan itu tiba-tiba ngurus izin kepemilikan. Jadi yang tadinya tanah wakaf, awalnya itu dibahasakan tanah wakaf, saya tidak tahu asalnya dulu dari mana. Sekarang semua menjadi tanah hak milik yayasan. Jadi yang perlu dipisahkan. Jadi ini tanah ini kemudian jadi hak milik. Kalau hak milik yayasan bisa dijual, bisa diagunkan. Tapi kalau ini wakaf, pasti siapapun pemiliknya, karena kita ini hanya sebagai watcher tadi ya, sebagai nadir tadi itu, bukan sebagai pemilik. Ada mekanisme itu. Jadi kalau ada persoalan seperti itu, bagaimana wakaf belum lancar, bagaimana bahkan kemarin saya agak paksa itu se-Jawa Tengah, kita targetkan ada 1000 tanah wakaf yang kita selesaikan tahun ini, pensertifikatan tanah wakaf. Agak saya paksa, karena sebagian ya itu tadi kata Pak Ketua BWI itu hitungannya catatan nikah harus catatan wakaf beda, jadi semangatnya itu gitu. Jadi semangatnya beda. Ya tahun ini kita targetkan bisa terselesaikan karena kita punya fasilitasi untuk bisa membantu pembiayaan proses sertifikat wakaf. Kalau sertifikat wakaf sendirinya itu kan nggak bayar. Yang bayar kan satu prosesnya. Gitu. Prosesnya itu nganggo rapat, nganggo apa itu sebenarnya bayar. Sebenarnya ada diri. Dan yang lebih banyak lagi itu adalah mecah. Nah ini yang kita belum bisa fasilitasi karena bantuan kita paling hanya sekitar 2 atau 3 juta maksimal. 2 juta. Pasti nggak cukup kalau itu pakai mecah. Dulu saya punya tanah 500 meter, saya wakafkan 100 meter, langsung bisa. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Saya harus buat dulu 2 sertifikat. Saya pecah dulu, mungkin tidak sampai terbit sertifikat, saya pecah dulu 400 meter dan 100 meter. Lalu kemudian yang 100 ini saya wakafkan. Sekarang kan betul, kalau dulu enggak. Dan itu kadang-kadang dibebankan kepada nadir. Dan nadir ini herannya itu memang orang-orang ikhlas itu ya. Wes itu beban pembayar itu belum gitu. Ini yang mengherankan bangsa kita itu luar biasa ikhlasnya itu. Wes dikei beban tanggung jawab, dia sing gendah mlebu swarga. Angger liya-liya bener. Wakaf ini gitu. Tapi yang terima nadir itu kita ini kan berat itu. Nopo durung karuan iso mengelola dengan bener. Sudah begitu, disuruh membiayai sing mecah, biayanya nadir nih. Wakilnya nadir, soalnya kemari nemui ahliya ini nemui orang kaya itu, gue masjid harus mecah sih. Nah seperti itu pemerintah hadir fasilitasinya dalam bentuk-bentuk seperti itu. Yang mempermudah tadi, itu memperlancar tadi, termasuk memperlancar itu adalah mempersulit tukar wakaf. Mempersulit tukar wakaf adalah mempermudah pelayanan wakaf. Artinya tidak gampang-gampang. Jadi tukar wakaf itu SK-nya harus SK Bupati. Timnya melibatkan orang Pemda, melibatkan selain aktif dan nadir, melibatkan orang Pemda, melibatkan orang pertanahan, melibatkan orang Kemenak. Setelah itu harus dimintakan apresiasi. Dihitung antara yang mau ditukar dan penukarnya oleh lembaga independen. Ini minimal sama nilai apresialnya. Kalau ini senilai 100 juta, ini juga senilai 100 juta. Syukur penggantinya lebih banyak. Habis itu sudah semuanya sudah sesuai, harus dapat izin dari Menteri Agama untuk menjaga keutuhan dari harta benda wakaf. Inilah bentuk-bentuk fasilitasi dari pemerintah. Ya, matur nuwun maunya kita berlama-lama, tetapi kalau pertunjukan itu makin lama, makin suwe, makin ramai,
Kalau ceramah begini makin suwe makin luwe. Oleh karena itu mohon izin kita akhiri, ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.